Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya. Halo dulurku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu mengupas sisi mistis dan spiritual dari budaya Jawa. Channel tempat kita menggali ilmu dari leluhur dan mencari petunjuk dari tanggal lahir. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang auranya berat banget? Sampai-sampai kamu merasa kayak sedang dibaca tanpa mereka ngomong sepatah kata pun? Bisa jadi, mereka lahir di salah satu weton yang kita bahas hari ini. Weton-weton dengan ilmu spiritual paling mematikan. Tapi sebelum kita bongkar satu persatu rahasia weton sakti ini, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik like, share ke grup keluarga, dan jangan lupa subscribe. Dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur kita, karena masih diberi umur dan kesempatan belajar bareng di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan tanggal lahir. Di balik kombinasi hari pasaran dan hari lahir itu, tersembunyi kekuatan yang bisa menggetarkan alam semesta. Beberapa weton memiliki kemampuan spiritual yang begitu tajam, bisa membaca mimpi, merasakan energi halus, bahkan menyembuhkan atau menghancurkan. Tapi ingat, semua kekuatan itu tergantung pada bagaimana si pemilik weton menggunakannya, untuk kebaikan atau sebaliknya. 1. Weton Rabu Ponkur, sang penjaga gerbang gaib. Kalau kamu pernah ketemu orang yang selalu tenang meskipun suasana di sekitarnya mencekam, atau justru malah jadi tempat orang lain berlindung ketika suasana sedang kacau, bisa jadi, dia lahir di weton Rabu Pon. Rabu Pon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki frekuensi penjaga. Dalam kepercayaan Jawa, orang-orang yang lahir pada kombinasi hari Rabu dan pasaran Pon dipercaya sebagai perantara antara dua alam manusia dan alam gaib. Tapi berbeda dari mereka yang bisa melihat atau berinteraksi langsung, Rabu Pon lebih sering bertugas sebagai penyaring energi. Mereka seperti gerbang yang mengatur mana energi yang boleh masuk dan mana yang harus ditolak. Mereka adalah orang-orang yang secara alami membangun pagar gaib, entah sadar atau tidak. Itu sebabnya, di banyak komunitas spiritual, Rabu Pon sering diminta ikut dalam kegiatan pembersihan tempat angker atau penjagaan lokasi sakral. Tubuh dan ruh mereka ibarat penjaga perbatasan, dan mereka bisa merasakan perubahan suasana hanya dengan menginjakan kaki di satu tempat. Salah satu kisah nyata datang dari Ibu Tari, seorang perempuan yang tinggal di desa Wonosobo. Beliau bukan dukun, bukan paranormal. Tapi tiap kali ada gangguan mistis di desa, mulai dari sapi tiba-tiba mati mendadak sampai anak-anak kesurupan massal, warga selalu memanggil beliau. Dengan hanya membakar kemenyan dan membacakan doa, suasana kampung bisa langsung tenang. Ketika ditanya, beliau cuma bilang, "Saya cuma dikasih tugas buat jaga." Karakter Rabu Pon juga cenderung pendiam dan tak suka pamer. Mereka lebih nyaman mengamati daripada berbicara. Tapi sekali mereka angkat suara, biasanya membawa ketenangan. Dalam lingkungan sosial, mereka sering menjadi penengah yang adil, karena insting mereka sangat kuat dalam membedakan mana yang tulus dan mana yang penuh topeng. Namun seperti semua pemilik weton kuat, Rabu Pon juga punya tantangan. Karena mereka menyerap energi sekitar, mereka bisa mudah stres atau kelelahan jika terlalu lama di tempat ramai. Mereka juga rentan sakit secara fisik akibat menanggung beban energi yang bukan miliknya. Makanya, penting bagi pemilik weton ini untuk rutin bersuci diri, baik secara fisik maupun spiritual. Banyak yang menyarankan mandi kembang setiap malam Jumat Legi, atau membaca ayat pelindung seperti ayat kursi setiap malam sebelum tidur. Orang Rabu Pon tidak akan pernah meminta pengakuan. Mereka diam-diam menjaga, diam-diam melindungi. Mereka adalah tembok yang tidak kelihatan, tapi ketika runtuh, semua akan terasa hancur. Maka, kalau kamu termasuk Rabu Pon, jangan remehkan dirimu. Kamu tidak harus jadi pusat perhatian. Cukup jadi penjaga. Karena penjaga yang paling kuat, justru yang tak terlihat. 2. Weton Minggu Pahing Lur, si penembus alam batin. Mereka yang lahir di hari Minggu Pahing seringkali tidak menyadari bahwa hidup mereka adalah rangkaian sinyal dari semesta. Entah melalui mimpi, intuisi yang kuat, atau perasaan-perasaan yang sulit dijelaskan, seakan-akan ada sesuatu yang membimbing langkah mereka sejak kecil. Weton ini memang dikenal sebagai salah satu yang paling tajam dalam urusan rasa, bukan hanya rasa hati, tapi juga rasa spiritual. Minggu adalah hari yang melambangkan cahaya dan keaktifan,
sementara Pahing adalah pasaran yang dalam dunia Jawa dipercaya sebagai pintu batin yang terbuka lebar. Gabungan keduanya menghasilkan pribadi yang terang namun misterius. Mereka punya semacam radar jiwa yang bisa membaca energi orang lain hanya dari satu tatapan atau bahkan satu getaran suara. Banyak pemilik weton ini yang di usia muda sudah merasakan mimpi-mimpi aneh. Mimpi bertemu sosok bersorban putih, berjalan di lorong panjang, atau menerima bisikan nasihat dari orang tak dikenal. Ajaibnya, mimpi itu seringkali menjadi kenyataan, atau menjadi petunjuk dari masalah yang akan datang. Bahkan ada yang bisa tahu siapa yang jujur, dan siapa yang menyimpan niat buruk hanya dari perasaan saja. Salah satu cerita datang dari Dias, seorang pemuda yang tinggal di kawasan Madiun. Sejak usia 15 tahun, ia sering mimpi kejadian-kejadian yang keesokan harinya benar-benar terjadi. Entah itu kecelakaan tetangganya, kematian orang tua temannya, sampai peristiwa besar seperti longsor atau kebakaran. Ia pernah diminta datang ke sebuah acara keluarga, karena ada anggota keluarga yang kerasukan. Tanpa membaca mantra apapun, cukup memegang tangan si korban dan membaca dalam hati, korban langsung sadar. Sejak saat itu, Dias dijuluki anak indigo desa. Padahal dia sendiri merasa tidak pernah belajar ilmu apapun. Namun di balik kelebihan itu, weton Minggu Pahing juga menyimpan beban batin yang tidak ringan. Mereka mudah merasa kosong, mudah kecewa karena terlalu peka terhadap ketidakjujuran. Bahkan kadang merasa asing di tengah keramaian, karena frekuensi mereka seolah berbeda. Kalau tidak diarahkan, pemilik weton ini bisa mengalami kecemasan, insomnia, bahkan ketertarikan pada dunia spiritual yang salah arah. Tapi kalau diarahkan dengan benar, Minggu Pahing bisa menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia batin yang menyembuhkan banyak orang. Mereka bisa menjadi penasehat spiritual, pembimbing meditasi, bahkan pemimpin yang membawa ketenangan hanya lewat kehadiran. Satu hal yang harus dijaga dari weton ini adalah hati, karena sekali hati mereka disakiti terlalu dalam, luka itu bisa menimbulkan energi yang besar, baik untuk menciptakan kebaikan maupun kehancuran. Bagi kamu yang lahir Minggu Pahing, jangan bingung kalau hidupmu terasa penuh tanda-tanda. Jangan abaikan mimpi-mimpimu. Bisa jadi, itu bukan sekadar bunga tidur, tapi pesan dari langit. 3 weton Jumat Kliwon Lur, legendaris ditakuti para dukun. Bayangkan kamu sedang jalan malam sendirian, tiba-tiba angin berhembus dingin padahal nggak ada tanda-tanda hujan. Bulu kudukmu merinding, dan entah kenapa kamu merasa sedang diawasi. Tapi saat kamu menoleh, nggak ada siapa-siapa. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, bisa jadi kamu sedang melewati aura seseorang yang lahir di Jumat Kliwon. Dalam budaya Jawa, Jumat Kliwon bukan weton biasa. Ini adalah kombinasi hari dan pasaran yang menyatukan energi spiritual paling kuat, hari Jumat yang penuh berkah dan pasaran Kliwon yang lekat dengan dunia tak kasat mata. Orang yang lahir di weton ini sering disebut punya warisan gaib dari alam leluhur. Bahkan banyak yang percaya, mereka terlahir dengan perjanjian spiritual yang tak bisa diputus. Ciri khas mereka, matanya tajam, kadang bisa bikin orang gak nyaman kalau terlalu lama menatap. Kata-katanya sedikit, tapi mengena. Dan yang paling terasa, auranya berat, kayak ada magnet yang bikin orang segan, bahkan takut. Dari cerita turun-temurun, banyak tokoh spiritual ternama berasal dari weton ini. Salah satunya adalah Mbah Suro, seorang sesepuh desa di daerah Gunung Kidul. Beliau dikenal mampu mengobati orang kesurupan hanya dengan air putih dan doa lirih. Konon, saat masih kecil, Mbah Suro sering bicara sendiri di bawah pohon besar. Orang tuanya mengira itu gejala aneh, tapi setelah dewasa, barulah mereka tahu, anak mereka bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Namun jangan salah, kemampuan ini bukan hadiah tanpa harga. Banyak pemilik Jumat Kliwon yang merasa dibebani oleh kepekaan mereka. Mereka mudah merasa lelah di keramaian, sering mengalami mimpi aneh, dan kadang-kadang merasa hidupnya berbeda. Jika tidak diarahkan, potensi ini bisa berubah jadi beban. Mereka bisa terganggu secara mental, merasa terasing, atau bahkan dikendalikan energi negatif. Makanya, kunci dari weton ini bukan hanya mengenali kekuatannya, tapi juga mengendalikan dan mensucikannya. Orang Jumat Kliwon sangat disarankan menjalani tirakat, puasa mutih, jaga wudhu, rutin sholawat dan tidak sombong dengan kelebihannya.
Karena semakin rendah hati mereka, semakin besar berkah dari kemampuan spiritual yang dimiliki. Satu hal yang sering membuat orang salah paham, bukan berarti semua Jumat Kliwon jadi dukun atau paranormal. Tapi mereka adalah penyimpan kunci. Kunci yang bisa membuka dunia tak terlihat, jika mereka bersedia menjaganya. 4 Weton Selasa Wage Lur, si pengendali energi. Di balik wajah tenangnya, orang yang lahir pada Selasa Wage seringkali menyimpan getaran spiritual yang luar biasa kuat. Mereka bukan tipe yang banyak bicara. Tapi percayalah, setiap gerak-gerik mereka punya makna. Setiap keputusan yang mereka ambil seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Entah itu intuisi, suara batin, atau mungkin bisikan dari semesta. Selasa adalah hari yang diasosiasikan dengan Mars, planet yang penuh gairah dan kekuatan. Sedangkan Wage adalah pasaran yang halus, lembut, dan spiritual. Gabungan dua unsur ini menjadikan Selasa Wage sebagai weton yang penuh daya, tapi tetap punya keseimbangan dalam penyampaian energinya. Dalam istilah Jawa, mereka seperti api dalam sekam, tenang di luar, membara di dalam. Dari kecil, mereka biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda kepekaan. Bisa merasakan suasana hati orang lain, mudah merasa capek di tempat ramai, bahkan kadang merasa lelah tanpa sebab. Namun semua itu sebenarnya karena mereka menyerap energi dari lingkungan sekitar. Weton ini adalah pengendali energi. Mereka bisa menjadi tempat berpulangnya emosi orang lain, dan jika tidak terjaga, mereka bisa kelelahan jiwa. Namun jika diarahkan, Selasa Wage bisa tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Mereka sangat cocok menjalani laku spiritual seperti meditasi, puasa, semedi di tempat sunyi, atau memperdalam ilmu kebatinan. Menurut Primbon Jawa, orang dengan weton ini bahkan berpotensi mencapai ilmu sejati lebih cepat dibanding weton lain, karena jiwa mereka sudah terbiasa menyatu dengan keheningan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah cerita Pak Jabrik, seorang petani tua dari lereng Merapi. Ia hidup sederhana, tidak sekolah tinggi, tapi setiap malam Jumat Kliwon, rumahnya dipenuhi tamu yang ingin minta air doa atau sekadar berkonsultasi soal masalah hidup. Banyak yang bilang, Pak Jabrik bisa tahu isi hati orang hanya dari berjabat tangan. Dan yang luar biasa, beliau tak pernah minta bayaran. Ilmu itu buat membantu, bukan buat dijual, katanya. Bahaya dari weton ini adalah jika pemiliknya kehilangan arah. Jika tergoda pada jalan gelap, mereka bisa mempelajari ilmu hitam lebih cepat dari orang lain. Dan jika mereka menyimpan dendam, doanya bisa jadi senjata. Makanya, Selasa Wage harus hati-hati dengan hatinya. Sekali mereka menyimpan niat buruk, energinya bisa menular ke sekeliling tanpa mereka sadari. Bagi kamu yang lahir di Selasa Wage, ingat satu hal, kamu bukan hanya punya kelebihan, tapi juga tanggung jawab. Jaga pikiranmu tetap bersih, perbanyak amalan, dan terus dekat pada Yang Maha Kuasa. Karena kekuatanmu bukan untuk ditakuti, tapi untuk melindungi. 5 Weton Kamis Legi Lur, sang penyeimbang alam. Orang yang lahir pada Kamis Legi seringkali tidak disadari keberadaannya. Mereka bukan tipe yang suka tampil mencolok atau banyak bicara. Tapi begitu kamu kenal lebih dalam, kamu akan sadar bahwa mereka adalah penjaga keseimbangan. Orang yang tenang di luar, tapi punya kedalaman batin yang luar biasa di dalam. Mereka tidak hanya peka terhadap perasaan orang lain, tapi juga terhadap perubahan alam, energi di sekitarnya, bahkan sinyal-sinyal halus dari semesta. Kamis dikenal sebagai hari yang membawa energi penyembuhan dan kelapangan, sementara Legi sebagai pasaran paling manis dan tenang. Gabungan keduanya menciptakan individu yang cenderung memiliki watak lembut, sabar, penuh toleransi, namun diam-diam menyimpan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Mereka tidak mencari kekuasaan atau popularitas. Tapi justru karena itu, energi spiritual mereka menjadi sangat murni. Di banyak komunitas spiritual, Kamis Legi sering dianggap sebagai kunci tengah. Mereka bisa menjadi penetral konflik, pemutus sihir, dan bahkan pelindung tak terlihat dari gangguan energi negatif. Pernah dengar cerita seseorang yang tiba-tiba dibersihkan hanya karena dekat dengan orang tertentu? Bisa jadi orang itu lahir Kamis Legi. Ada satu kisah menarik dari seorang guru spiritual bernama Pak Kino di daerah Banten. Ia bukan dukun, bukan ustaz, bukan pula tokoh masyarakat besar. Tapi setiap Kamis malam, rumahnya tak pernah sepi.
Banyak orang datang hanya untuk duduk bersama, ngobrol ringan, atau sekadar diam. Yang menarik, mereka semua merasa enteng setelah pulang. Gak tahu kenapa, rasanya adem aja di dekat beliau, kata salah satu pengunjung. Pak Kino lahir Kamis Legi. Beliau tidak pernah mengaku punya ilmu apa-apa, tapi auranya menenangkan, menyejukkan, dan menyembuhkan. Tapi weton ini bukan tanpa tantangan. Karena terlalu menyerap energi orang lain, orang Kamis Legi kadang lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka bisa sakit karena menyimpan emosi yang bukan miliknya. Mereka bisa depresi karena terlalu sering jadi tempat curhat orang lain, tanpa tahu cara mengeluarkan beban itu. Maka penting bagi pemilik Kamis Legi untuk rutin melakukan pembersihan diri, meditasi, mandi kembang, atau sekadar berjalan di alam terbuka. Dalam dunia metafisik Jawa, Kamis Legi juga diakini sebagai pemilik, kunci pengasih, dan kunci pemutus. Artinya, mereka bisa membuka hati orang lain dengan ketulusan dan bisa memutus ikatan energi negatif hanya dengan doa tulus dari dalam hati. Tapi kunci itu hanya bekerja jika mereka menjaga kesucian niat. Bagi kamu yang lahir Kamis Legi, sadarilah, kamu adalah penyembuh. Tapi penyembuh yang kuat, bukan karena kamu punya ilmu tinggi, melainkan karena kamu ikhlas. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Dan mungkin, tugasmu di dunia ini bukan untuk jadi terang sendiri, tapi untuk jadi pelita bagi mereka yang sedang dalam gelap. Kalau kamu termasuk dalam salah satu weton di atas, jangan buru-buru merasa hebat. Ingat, kekuatan tanpa kendali bisa jadi bumerang. Gunakan kepekaan spiritualmu untuk membantu, bukan untuk menjatuhkan. Lakukan laku spiritual dengan hati yang bersih, seperti puasa mutih, jaga lisan, dan sering membaca sholawat. Dan yang bukan termasuk, jangan berkecil hati. Setiap orang punya kelebihan, bisa jadi kamu punya ilmu lahir yang justru lebih bermanfaat di kehidupan nyata. Weton bukan sekadar tanggal lahir. Ia adalah petunjuk dari alam, bukan untuk disombongkan, tapi untuk dipahami. Kekuatan spiritual sejati bukan terletak pada seberapa banyak jin yang kamu kuasai, tapi seberapa baik kamu menjaga niat dalam setiap langkah. Gunakan anugerah ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan menebar manfaat bagi sesama. Karena dalam hidup, ilmu setinggi apapun akan hancur kalau hatimu kotor. Nah, dari kelima weton tadi, kamu termasuk yang mana? Atau mungkin kamu pernah kenal orang dengan kemampuan spiritual luar biasa? Ceritain dong di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke teman atau saudara yang suka hal mistis, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga energi, dan tetap semangat menempuh jalan hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.